Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab listrik dinamis. Pada materi listrik dinamis yang akan kita pelajari antara lain A. Konsep listrik dinamis dan B. Listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. A. Konsep listrik dinamis. Yang akan kita bahas pada konsep listrik dinamis adalah 1. Arus listrik, 2. Hantaran listrik, 3. Rangkaian listrik, 4. Karakteristik rangkaian listrik, 5. Sumber arus listrik, 6. Sumber-sumber energi listrik, dan yang ketujuh, transmisi energi listrik. 1. Arus listrik. Aliran muatan listrik positif berasal dari tempat yang potensialnya tinggi atau mengandung muatan listrik positif lebih banyak menuju tempat yang potensialnya lebih rendah atau mengandung muatan listrik positif lebih sedikit. Jadi, aliran muatan listrik positif ini mirip dengan aliran air, yaitu mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Muatan listrik dapat berpindah apabila terjadi beda potensial atau tegangan. Apabila beda potensial dipertahankan, arus listrik akan mengalir. Arus listrik dirumuskan I sama dengan Q per T atau I sama dengan N kali E per T. Q-nya adalah muatan listrik, satuannya coulomb. I-nya adalah arus listrik, satuan ampere. T adalah waktu, satuan sekon. N adalah jumlah elektron. E kecil adalah elektron. 1 miliampere sama dengan 10 pangkat min 3 ampere. Sama dengan 0,001 ampere. 1 mikroampere sama dengan 10 pangkat min 6 ampere. Atau 0,0000001 ampere. 2. Hantaran listrik. Benda-benda yang dapat menghantarkan listrik disebut konduktor listrik. Benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut dengan isolator listrik. Perak, tembaga, aluminium, karbon, dan besi termasuk bahan konduktor. Sementara karet, plastik, kain wol, kayu, dan udara termasuk isolator. Silikon, germanium, dan arsen dapat bersifat sebagai konduktor maupun isolator tergantung pada suhunya. Benda-benda tersebut dinamakan semikonduktor. Hambatan dalam suatu penghantar dapat diukur menggunakan ohmmeter. Hambatan yang terdapat pada kawat penghantar dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan Rho kali L dibagi A. R adalah hambatan kawat, satuannya ohm. Rho adalah hambatan jenis kawat atau ohmmeter. L sama dengan panjang kawat, satuannya meter. Dan A adalah luas penampang kawat, satuannya meter persegi. 3. Rangkaian listrik. Silakan kalian lihat di situ ada rangkaian pada lampu. Yang sebelah kiri rangkaian seri, kemudian yang sebelah kanan rangkaian paralel. Rangkaian seri berurutan, rangkaian paralel berjajar. Rangkaian pada baterai. Silakan dilihat di situ ada baterai 2 seri. Kemudian ada baterai 3 seri, ada baterai 2 paralel, ada juga baterai 3 paralel.
Itu gambar-gambar rangkaian pada baterai. Bermacam-macam rangkaian pada baterai. Hukum Ohm. Jika arus listrik suatu penghantar pada suhu tetap, kuat arusnya berbanding lurus dengan beda potensial yang terdapat pada kedua ujung penghantar tersebut. Dirumuskan, R sama dengan V per I. V adalah beda potensial, satuannya volt. I adalah arus listrik, satuannya ampere. Dan R adalah hambatan, satuannya ohm. Kalian lihat kurva antara kuat arus listrik dengan tegangan listrik dan kuat arus listrik dengan hambatan listrik. Bentuk kurvanya kalian perhatikan baik-baik, itu perbedaannya. 4. Karakteristik rangkaian listrik. Hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff menjelaskan bahwa jumlah kuat arus yang masuk dan keluar dari suatu percabangan adalah sama. Kalian lihat di situ tanda panahnya. I1, I2 itu masuk. Kemudian I3, I4, dan I5 adalah keluar. Sehingga menurut hukum Kirchhoff, jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Rangkaian GGL dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Itu adalah rangkaian tertutup. Kemudian kuat arus melalui rangkaian. Dirumuskan I sama dengan E dibagi R besar plus R kecil. Atau E sama dengan I kali R besar ditambah R kecil. Tegangan jepitnya atau VK. VK sama dengan I kali R. Atau VK sama dengan E dikurangi I kali R. Kemudian delta V atau penurunan tegangan. Delta V sama dengan E dibagi VK. Delta V sama dengan I dikali R kecil. I adalah kuat arus yang melalui rangkaian, satuannya ampere. Kemudian E adalah GGL elemen, satuannya volt. R besar hambatan luar, satuannya ohm. R kecil hambatan dalam elemen, satuannya ohm juga. Berikut adalah gambar dari sejumlah N elemen. Yang sebelah kiri yang disusun secara seri, kemudian yang sebelah kanan yang disusun secara paralel. Untuk rumusnya, yang disusun secara seri, I sama dengan N kali E dibagi R ditambah N kecil kali R kecil. Kemudian yang disusun secara paralel, I sama dengan E dibagi R besar ditambah R kecil per N. Susunan seri dari hambatan. Silakan kalian lihat, itu hambatan yang disusun secara seri. Susun seri berurutan. Nilai rangkaian seri R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah Rn, tergantung dari berapa jumlah R-nya. Kemudian nilai arus di tiap-tiap hambatan. I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan IN. Tegangan pada tiap-tiap hambatan. V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah Vn. Susunan seri hambatan berfungsi sebagai pembagi tegangan. V1 berbanding V2 berbanding V3 berbanding Vn sama dengan R1 berbanding R2 berbanding R3 berbanding Rn. Susunan paralel dari hambatan. Kalian lihat di situ ada susunan paralel hambatan di mana R1, R2 dan R3 berjajar. Nilai rangkaian hambatan paralel
adalah 1/Rs sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 ditambah 1/Rn. Nilai tegangan di setiap resistor sama besar, yaitu V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan Vn. Jumlah total kuat arus di setiap hambatan sama dengan kuat arus masukan. I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah In. Susunan paralel hambatan berfungsi sebagai pembagi arus. I1 dibagi I2 dibagi I3 dibagi In sama dengan 1/R1 dibagi 1/R2 dibagi 1/R3 dibagi 1/Rn. 5. Sumber arus listrik. Sumber arus listrik di situ kalian lihat ada 2, yaitu baterai isi ulang dan akumulator. Di situ kalian lihat irisan baterai, ada bagian luarnya itulah seng sebagai kutub negatif. Kemudian ada batang karbon yang di tengah-tengah sebagai kutub positif dan juga ada pasta amonium sebagai elektrolit. Kemudian untuk akumulator itu ada tembaga dan seng sebagai kutub negatif dan kutub positif. Kemudian ada larutan asam sulfat encer sebagai elektrolitnya. 6. Sumber-sumber energi listrik antara lain biogas, energi nuklir, bahan bakar gas hidrogen, gelombang air laut, piezoelektrik, energi air, energi matahari, dan energi angin. 7. Transmisi energi listrik. Ada 2 cara dalam mentransmisikan energi listrik, yaitu yang pertama, transmisi listrik dengan sistem tegangan rendah. Keuntungan sistem ini adalah dapat mengurangi tingkat bahaya. Adapun kerugiannya sebagai berikut. Makin besar arus listrik yang lewat, makin besar pula energi listrik yang hilang karena berubah menjadi panas atau kalor. Energi panas yang besar dapat melelehkan kabel transmisi yang ukurannya kecil sehingga diperlukan kabel transmisi yang tebal dan untuk pembuatannya memerlukan biaya mahal. 2. Transmisi listrik dengan sistem tegangan tinggi. Kerugian sistem transmisi listrik tegangan tinggi yaitu tingkat bahayanya cukup tinggi sehingga kabel transmisi harus diletakkan pada tiang-tiang listrik yang tinggi dan harus dilewatkan di daerah-daerah yang tidak padat penduduk. Keuntungan sistem ini sebagai berikut. 1. Jika tegangan listrik tinggi, arus listriknya kecil. 2. Semakin kecil arus listrik yang melewati penghantar, energi panas yang hilang juga semakin kecil. Silakan kalian lihat bagan transmisi listrik jarak jauh yang ada di gambar. Contoh soal. Diketahui 3 buah hambatan tersusun seri berturut-turut 12 ohm, 15 ohm, dan 13 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan 16 volt seperti gambar berikut. Tuh, kalian lihat gambarnya. Kemudian, berapakah kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan? Kemudian yang B, berapakah besar hambatan pengganti? Dan C, berapakah tegangan pada tiap-tiap hambatan? Penyelesaian. Diketahui R1 12 ohm, R2 15 ohm, R3 13 ohm, V sama dengan 16 volt. Ditanyakan A, besarnya R
B. I1, I2, dan I3. C. V1, V2, dan V3. Jawab. Yang A. R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 12 tambah 15 tambah 13 sama dengan 40 ohm. Jadi besar hambatan pengganti seri adalah 40 ohm. Yang B, berapakah I? I sama dengan V per R sama dengan 16 volt dibagi 40 ohm sama dengan 0,4. Oleh karena susunan rangkaian bersifat seri, maka arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan adalah sama, sehingga I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan 0,4 ampere. Jadi arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan adalah I1 sama dengan 0,4 ampere, I2 juga 0,4 ampere, dan I3 juga 0,4 ampere. Kemudian yang C, V1 sama dengan I1 kali R1 sama dengan 0,4 ampere kali 12 ohm sama dengan 4,8 volt. V2 sama dengan I2 kali R2 sama dengan 0,4 ampere kali 15 ohm sama dengan 6 volt. V3 sama dengan I3 kali R3 sama dengan 0,4 ampere kali 13 ohm sama dengan 5,2 volt. Jadi, besar tegangan pada tiap-tiap hambatan adalah V1 sama dengan 4,8 volt, V2 sama dengan 6 volt, dan V3 sama dengan 5,2 volt. B. Listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan kita pelajari pada kali ini adalah penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar, upaya penghematan listrik, dan upaya pencegahan bahaya listrik. 1. Penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. Daya listrik diberi simbol P. P sama dengan V kali I. Energi listrik diberi simbol V. W sama dengan V kali I kali T. Keterangannya, W sama dengan energi, satuannya Joule. V sama dengan tegangan listrik, satuannya volt. I adalah arus listrik, satuannya ampere. T adalah waktu, satuannya sekon. P adalah daya listrik, satuannya watt. Dua, upaya penghematan listrik. Cara menghemat penggunaan listrik di rumah antara lain sebagai berikut. 1. Mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan. 2. Menggunakan lampu hemat energi. 3. Membuka jendela saat siang hari agar sinar matahari masuk, sehingga menghemat penggunaan lampu. 4. Membuat ventilasi udara untuk mengurangi penggunaan AC dan kipas angin. 5. Menggunakan pengering mesin cuci hanya pada saat cuaca tidak cerah. 6. Mematikan lampu saat tidur atau menggunakan lampu yang redup. 3. Pencegahan bahaya listrik. Usaha tetap aman menggunakan listrik antara lain memasang sekring agar segera memutus aliran arus saat terjadi arus pendek, menggunakan kabel yang sesuai dengan arus yang mengalir, mengganti kabel yang telah mengelupas
atau melindungi sambungan kabel dengan bahan isolator. Menggunakan satu stop kontak untuk satu peralatan listrik. Mencabut kabel jika alat listrik tidak digunakan kembali. Menggunakan alas kaki dari karet atau plastik yang kering saat memperbaiki jaringan listrik. Dan menjaga tangan tetap kering saat memegang kabel, stop kontak, dan sambungan listrik. Contoh soal. Sebuah rumah memiliki beberapa peralatan listrik sebagai berikut. Lampu 25 watt sebanyak 6 buah, kulkas 45 watt sebanyak 2 buah, TV 30 watt sebanyak 2 buah. Jika semua peralatan tersebut dihidupkan bersamaan selama 20 menit, hitunglah energi listrik yang dikeluarkan dalam satuan WH. Penyelesaian diketahui P1 25W, N1 6, sehingga P2 45W, N2 2 buah, P3 30W, N3 2 buah, T 20 menit sama dengan 1/3 jam. Ditanyakan W. W sama dengan N kali P kali T, sehingga W total sama dengan N1 kali P1 kali T ditambah N2 kali P2 kali T ditambah N3 kali P3 kali T sama dengan N1 kali P1 ditambah N2 kali P2 ditambah N3 kali P3 dikali T sama dengan 6 kali 25 ditambah 2 kali 45 ditambah 2 kali 30 dikali 1/3 jam sama dengan 100 WH. Jadi energi listrik yang dikeluarkan sebesar 100 WH. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Tetap jaga kesehatan dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.